Majelis Pustaka dan Informasi PDN Kota Pontianak mempersembahkan warga dan simpatisan Kalimantan Barat. Alhamdulillah pagi ini kita berada dalam majelis ilmu yang insya Allah dengan majelis ilmu ini, selama kita berada di tempat ini, kita didoakan oleh malaikat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, tadi Pak Kiai Soeharto sudah menyampaikan bagaimana matlak global dari segi syariah, dari segi pemahaman hadis-hadis ataupun pendapat para ulama tentang matlak global, sehingga penting bagi kita untuk memahami matlak global itu akan seperti apa, perlu didukung oleh secara saintis. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ternyata cara pandang kita, sudut pandang kita akan suatu hal itu bergantung dari sisi mana kita melihat. Saya ambil contoh, kalau ketemu sama orang buta, kemudian matanya buta sebelah, bagi orang yang memandang sisi mata yang buta, maka orang akan berpendapat bahwa orang itu satu matanya buta. Tetapi bagi orang yang memandang mata di sisi yang lain, yang tidak buta, maka dia akan mengatakan justru satu sisi matanya yang tidak buta. Sama halnya dengan perdebatan tentang apakah bumi yang menjadi pusat peredaran benda langit atau matahari. Ini perdebatan cukup lama dari saintis dan sebagainya, dan itu kemudian kalau di Islam kan memang sudah disebutkan bahwa peredaran benda-benda langit itu diatur, ada bintang, matahari dan sebagainya, sudah disebutkan ada bintang-bintang dan seterusnya, ada planet. Kemudian dari situ kemudian dengan penemuan teknologi, orang kemudian sadar bahwa ternyata yang beredar mengelilingi satu sama lain, apakah matahari atau bulan yang mengelilingi satu sama lain, itu adalah bumi yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Bagi kita yang ada di bumi, maka kita akan memandang bahwa matahari yang bergerak mulai dari terbit fajar, terbit matahari, sampai maghrib. Matahari yang bergerak. Sama juga halnya dengan perdebatan, misalkan apakah bumi yang mengitari bulan atau bulan yang mengitari bumi. Jadi yang perlu kita pahami yang pertama adalah setelah penemuan teknologi, orang sadar bahwa ternyata matahari sebagai pusat, salah satu bintang di alam semesta ini yang menjadi pusat peredaran bumi dan bulan yang kebetulan kita tempati, itu yang terdekat. Sebenarnya ada bintang-bintang lain di alam semesta ini yang tidak pernah kita sentuh, tidak pernah kita pikirkan, dan itu jumlahnya banyak. Jadi kita kebetulan berada di satu bintang saja yang disebut dengan matahari. Pertanyaan berikutnya adalah apakah di bintang-bintang lain ada kehidupan? Wallahu a'lam. Tetapi bahwa kita sebagai umat muslim harus menyadari bahwa bumi adalah satu-satunya tempat kehidupan manusia. Kemudian untuk bisa sampai ke istilah matlak, saya mau gambarkan dulu. Ini kalau kondisi bumi kita bulat seperti ini, maka garis tengah, kalau anggap ini sebuah semangka, saya pancong, saya potong, maka bagian bekas potongan ini itu yang kemudian kita menyebutnya di kita adalah garis khatulistiwa. Kemudian bagian atasnya ada kutub utara, bagian bawahnya kutub selatan. Jadi saya menggunakan tanda kutip bawah dan atas. Kenapa? Karena setiap orang berdiri, kalau saya berdiri di sisi sini, maka yang atas itu adalah di sebelah kanan. Kalau saya berada di sisi kiri bumi, maka yang atasnya adalah tentu sisi kiri. Atas dan bawah itu hanya berlaku lokal.
itu kemudian disebut nanti dengan istilah horizon. Maka kalau kita berdiri di satu titik, kita akan menemukan ada utara, ada timur, ada selatan, ada barat. Itu berlaku lokal buat kita. Tetapi ya di tempat-tempat lain juga berlaku lokal yang sama. Itu dulu. Kemudian garis yang menghubungkan antara sisi kutub selatan ke kutub utara yang beririsan dengan garis ekuator tadi, itu yang disebut dengan garis bujur. Maka ada istilah bujur barat, bujur timur. Pertanyaannya, kalau ada bujur barat, ada bujur timur, bertemunya di mana? Para ilmuwan bersepakat bahwa titik nol dari bujur barat dan bujur timur itu ada di kota Greenwich, Inggris. Kalau dia bergerak ke sisi timur, maka disebut dengan bujur timur. Kebetulan di Indonesia kita berada di rentang derajat bujurnya kurang dari 180, maka disebut bujur timur. Kalau dia kebetulan di sisi barat, maka dia akan disebut bujur barat. Maka nilai bujur barat dan bujur timur, nilai maksimalnya adalah 180 derajat. Kenapa 180 derajat? Karena satu lingkaran penuh itu jumlah sudutnya disepakati 360. 360 bagi 2 menjadi 180. Letaknya di mana? Itu ada di Lautan Pasifik, sebelah timurnya Pulau Irian. Itu dulu ya. Kemudian ada disebut dengan lingkaran bujur. Apa itu lingkaran bujur? Kalau tadi semangkanya saya pantong lagi bagian atasnya, sejajar dengan garis khatulistiwa ini, pancongan ini, bekas pancongan ini, maka ini adalah lingkaran bujur. Ada istilah bujur utara, bujur selatan. Kalau dia di sisi bawah, maka disebut dengan sebelah bawah, sebelah selatannya khatulistiwa, itu disebut dengan lintang selatan. Kalau dia di sisi utara khatulistiwa, garis tengah ini, maka disebut dengan lintang utara. Kalau Kalbar ini kebetulan dilalui oleh garis khatulistiwa. Tapi jangan lupa, Pontianak bukan satu-satunya kota yang dilalui garis khatulistiwa. Seluruh daerah yang dilalui oleh garis tengah ini itu bisa mengklaim dirinya kota khatulistiwa. Jadi kalau di Indonesia itu ada Sumatera Barat, Padang, di timur ada Sangatta ya, Kalimantan Timur. Kemudian ke Pulau Sulawesi ada Palu. Kemudian ke timur lagi ada yang di atas Kepala Burung, Papua ya. Dan seterusnya. Kemudian ini saya sudah jelaskan tadi, orang dahulu itu membayangkan benda langit itu seperti kubah masjid yang setengah lingkaran. Bintang-bintangnya nempel di kubah-kubah itu. Pertanyaannya adalah, mereka juga bingung. Ini kalau dia nempel di kubah itu, apakah mungkin mereka bisa berganti warna? Kan di saat musim hujan akan berbeda pemandangan langit kita, di saat musim kemarau akan berbeda. Ternyata itu terjadi karena bumi kita mengitari matahari. Itu salah satu bukti, ada disebut dengan rasi bintang, yang merupakan bukti bahwa bumilah yang beredar mengitari matahari dan bukan sebaliknya. Karena kalau matahari yang mengitari bumi, maka pemandangan langit kita di satu titik, anggaplah di Pontianak, kalau kita memandang ke langit, setiap malam, setiap musim, sepanjang tahun, maka pemandangan langitnya akan sama. Tapi kan beda-beda. Kadang ada bintangnya ramai, ada rasi rasi bintang tertentu muncul, begitu berganti bulan, berganti rasi bintangnya. Itu menunjukkan bahwa bumilah yang mengelilingi matahari dan bukan sebaliknya. Kemudian ini tadi tata koordinat horizon yang saya sebut, ada timur, barat, utara, dan selatan. Ini sekali lagi berlaku lokal untuk tiap tempat kita berdiri. Sebelah timur biasa orang sepakati dengan tempat terbitnya matahari, barat tempat terbenamnya, kemudian bagian utara itu adalah 90 derajat dari, kalau kita menghadap ke barat, sebelah kanan kita. Jadi kalau kita menghadap ke barat, sebelah kanan kita itu adalah sisi utara, dan sebelah selatannya itu adalah sisi kiri. Kemudian ini saya terus tunjukkan yang ini yang saya maksud tadi. Kalau saya berdiri di tengah-tengah sini, maka timurnya tempat terbit matahari, baratnya adalah tempat terbenamnya matahari, yang selatan adalah
sisi kiri kalau saya menghadap ke arah barat, sementara bagian utara itu adalah sisi kanan kalau saya menghadap ke barat matahari. Kemudian melihat bintangnya seperti ini, tinggi bintang. Ini bintang A misalnya. Bintang A ini akan terlihat dari orang tempat berdiri, berarti ini bintangnya akan terlihat di sisi selatan langit. Lihat Bapak Ibu sekalian, ini adalah sisi selatan langit. Jadi kalau di ruangan ini, berarti kita melihat bintangnya ke arah sisi kiri, nunjuk ke atas. Berapa tingginya? Nanti saya akan tunjukkan bagaimana secara praktis menentukan tinggi bintang atau tinggi bulan dengan menggunakan kepalan tangan atau kilan kita, jangkalan kita. Untuk menentukan apakah benar kemarin itu masuk 1 Ramadan atau tidak, 1 Syawal atau tidak. Itu akan dilihat dari jadwal peredaran siklus yang ternyata Allah telah tetapkan sedemikian rupa bahwa per 1 hari bulan akan lebih tinggi penampakannya dari malam sebelumnya, kurang lebih sekitar 12 derajat. Itu ada pada hitung-hitungannya. Kemudian saya lewati aja dulu yang begini. Ini Bapak Ibu sekalian. Ini sedikit rumit, tapi jangan dilihat rumitnya. Saya ingin hanya menunjukkan bahwa kita ada istilah kaki langit utara, kutub langit utara, kutub langit selatan. Kemudian ada tadi garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa itu yang ini. Yang ini Bapak Ibu sekalian. Yang ini garis khatulistiwanya. Kenapa dibuat kutub langit utara dan kutub langit selatannya itu miring? Karena realnya bumi kita menghadap ke matahari itu memang dia miring. Ini posisi miringnya akan berubah. Kadang dia berada, kalau misalkan mataharinya berada di sisi kanan atas gambar ini, maka ini yang disebut dengan sisi utara yang menghadapkan mukanya ke matahari. Kalau kebetulan mataharinya terlihat dari bumi itu berada di bawah, maka mataharinya beredar di kaki langit, kutub langit selatan. Itu kemudian akan berubah sepanjang tahun. Jarak terjauh, matahari beredar menghadapkan mukanya ke bumi, menghadapkan mukanya ke matahari, itu adalah 23,5 derajat di bulan Juni, tanggal 21. Dia paling utara. Maka di sisi utara lah yang kemudian akan mendapat penyinaran matahari lebih. Itu kemudian akan mengalami musim panas. Jadi musim panas dan musim dingin itu di bagian utara dan bagian selatan bumi dipergantikan sedemikian rupa oleh Allah secara rutin. Kenapa? Ini ada hubungannya dengan siklus kehidupan. Siklus kehidupan kenapa? Kalau bisa kita bayangkan kalau sepanjang tahun bagian selatan kedinginan aja terus, beku aja terus mereka, ya tidak akan ada kehidupan. Nanti ada kajian ilmiahnya lagi kenapa kemudian ikan-ikan tetap bisa hidup walaupun lautnya nanti beku bagian atas. Itu karena di bagian bawah ternyata dia tidak boleh beku. Dengan aturan 4 derajat Celcius itu tetap akan dalam kondisi cair. Dan dia berat jenisnya menjadi paling besar, dia paling bawah. Maka ikan-ikan akan beredar atau berada di dasar perairan. Ini kutub langitnya Bapak sekalian. Kemudian tata koordinatnya saya pikir saya tidak. Nah, ini yang seperti ini. Ini saya sebut tadi sistem koordinat horizon. Jadi setiap orang akan melihat, bagi kita yang berdiri, bagian atas kita itu disebut dengan zenit, bagian bawah kita disebut dengan nadir. Maka kalau ada istilah, ini adalah peradaban dengan kesabaran dengan titik nadir paling rendah. Titik nadir artinya paling bawah, paling rendah maksudnya. Tadi sudah tersampaikan di sisi yang disebut sisi timur itu adalah tempat terbitnya matahari, barat adalah tempat terbenamnya matahari, utara adalah sisi kanan kalau kita menghadap ke barat, dan selatan adalah sisi kiri kalau kita menghadap ke arah barat. Kemudian menghitung 0 derajat sampai 360 kalau kita berdiri dengan sistem koordinat horizon. Kalau kita menggambar di 2 dimensi seperti ini, maka biasanya titik utara itu orang buat di bagian atas. Utara, kemudian ke kanan derajat, timur, kemudian di bawah selatan, sini barat. Seperti itu cara membuatnya.
Utara yang dimaksud itu adalah dianggap sebagai titik nol di sistem koordinat horizon. Kalau putar searah jarum jam, maka dia akan bertambah sedemikian rupa sampai di timur 90 derajat, sampai ke selatan 180, sampai ke arah barat, nanti sampai ke arah barat, itu 180 tambah 90 berarti berapa? 270. Ke utara lagi ketemu titik nol atau 360. Pertanyaan berikutnya adalah, sisi barat kita, kalau kita berada di kampung, saya waktu kecil masih mengingat, kalau sholat itu menghadapnya tidak ke arah Ka'bah. Yang penting ke arah barat. Baik itu di sisi selatan ataupun di utara bumi. Terutama orang di Jawa misalnya, di Jawa orang menghadapnya ke arah barat aja. Padahal yang kita diminta adalah menghadaplah ke arah Ka'bah pada saat sholat. Maka hisab sangat diperlukan. Kenapa hisab sangat diperlukan? Biar kita bisa menentukan untuk orang di Jawa Barat misalnya, di kota Bandung, itu berapa derajat ke arah barat? Apakah dia cenderung ke arah kanan, ke arah utara, atau cenderung ke arah selatan? Bagi orang yang ada di sebelah selatan Khatulistiwa, maka dia tentu akan berada di sekitar titik ini. Kemudian bagi orang yang berada di utara, maka dia akan sedikit bergeser ke bawah, mendekati. Bagi kita yang ada di, kalau karena Ka'bahnya ada di sekitar sini ya, 200, kalau Pontianak tidak salah 272, sekian derajat. Itu ada hitungan detiknya malah. Dari ilmu hisab kemudian dapat kita ketahui detil posisi lintang dan bujur kita. Jika kita masukkan dalam perhitungan hisab menentukan arah kiblat, itu akan detil sampai 0, sekian derajat, sampai 3 angka di belakang bisa muncul. Itu kemudian akan menandakan kalau kita salah input nilainya, maka angkanya tidak akan pernah mendapat derajat sekitar 272 derajat itu. Jadi dia akan melenceng jauh kalau kita salah dalam berhitung. Itu kemudian menjadi alasan kenapa perhitungan dengan hisab untuk amaliyah yang terkait dengan ibadah itu sangat diperlukan karena punya tingkat ketelitian yang tinggi. Perdebatannya sebenarnya adalah apakah ruqyat atau hisab. Tadi Pak Kiai Soeharto sudah menyampaikan, ya kalau ruqyat maka harus melihat. Nanti di materi berikutnya saya coba sampaikan apa itu ruqyat, kemudian dengan ruqyat itu seperti apa konsekuensinya, kemudian hisab seperti apa, kemudian yang dipakai oleh Mabims itu sebenarnya bukan ruqyat dan bukan hisab, tetapi imkan ruqyat. Syarat agar bulannya bisa terlihat, dan itu maka disebut imkan ya. Imkan syarat terlihat, syarat terlihatnya ruqyat, syarat terlihatnya hilal, maka disebut dengan imkan ruqyat. Di beberapa saintis secara umum digunakan ada 3 metode. Saya kembali ke sini dulu untuk bisa memahami bahwa kalau ini mataharinya, kemudian ini buminya, maka dalam kondisi seperti ini bumi dengan matahari punya bidang lintasan yang berbeda. Anggaplah kalau ini berarti bumi berada di sisi atasnya matahari, di arah sini. Maka kalau kondisi seperti ini dapat dipastikan bahwa sisi bagian selatan bumi lah yang menghadap ke matahari. Bagi kita di Khatulistiwa tidak terlalu terasa. Kenapa? Karena nyaris sepanjang tahun ya kita kan bolak-balik karena titik nol ya, 0 derajat lintang utara dan lintang selatan, maka tidak terasa perubahannya. Kemudian pada saat dia beredar sambil bumi beredar mengelilingi matahari, ternyata bumi juga dikelilingi diedari oleh bulan. Ini lintasan bulannya. Kalau matahari bulannya pas di tengah-tengah sini dan bayangannya jatuh ke salah satu titik di permukaan bumi, itu yang kemudian menjadi gerhana matahari. Demikian pula sebaliknya, kalau bulannya pas di sisi belakang bumi, buminya di tengah-tengah, anggaplah bulannya di sini, dan bayangan bumi menutupi bayangan bola bulan, maka itu disebut dengan gerhana bulan. Tetapi kan ada jarak tertentu. Saya lanjutkan, kalau dia beredar terus sampai kemudian berada di sisi bawah sebelah sini, maka yang tadi bagian selatannya yang menghadap ke matahari
kalau berada di lintasan sisi sini, kalau kita lanjutkan lintasannya, maka giliran bagian utara bumi lah yang menghadap ke matahari. Ini yang disebut kalau utara bumi berarti dia di bulan Juni. Maka pada bulan, lihat posisi ini, pada saat matahari kita melihat dia melintasi pas di tengah ekuator, itu yang disebut kalau di kita apa yang kulminasi. Maka ada dua kulminasi. Kulminasi pada saat pada saat matahari seakan-akan bergeser menuju ke arah utara, dan itu terjadi pada bulan Maret. Dan kulminasi pada saat mataharinya bergeser ke arah selatan. Sebenarnya bukan mataharinya, tetapi bumi memposisikan dirinya menghadapkan sisi utara dan sisi selatannya yang menghadap ke matahari. Pada saat dia posisinya seperti ini terjadi di bulan Maret. Pada saat dia berada di sisi sebaliknya, ini di bulan September. Pada saat tanggal 22 September. Kalau di sini tanggal 21 Maret. Dan ada hubungannya 365 hari dalam setahun. Ini penampakan bulan untuk satu siklus bulan mengelilingi matahari dan bulan mengelilingi bumi. Ini buminya, nanti bulannya yang ini, nanti penampakan bulannya akan nampak seperti ini. Bulan baru dia akan sabit kecil saja, sabitnya ini agak salah sebenarnya dari sisi gambar. Kenapa? Karena seakan-akan sabitnya itu melingkar seperti ini. Padahal sabitnya itu biasanya cenderung model kayak gini, Bapak Ibu sekalian, tangan. Kalau dia sabitnya seperti ini, itu artinya matahari berada di sisi kanan bulan, sisi kanan saya. Kalau sabitnya seperti ini. Kalau sabitnya modelnya lengkungannya seperti ini, seperti tangan saya ini, maka mataharinya berada di sisi kiri. Jadi bagi orang yang disumpah melihat bulan, yang ditanya itu adalah apakah modelnya seperti ini atau modelnya seperti ini. Kemudian dia seberapa tebal. Nanti di materi berikutnya akan terlihat ketebalan hilal untuk ijtima yang terendah berapa nampak. Kemudian berapa lama kita bisa saksikan. Kan dia matahari dan bulan kan sama-sama terbenam di sisi barat. Nanti kita lihat berapa tingginya. Ini saya pikir saya tidak usah bahas jenis kalendernya. Yang ini Bapak Ibu sekalian. Ini kalau mataharinya dari sisi kanan ya. Sinar matahari dari sisi kanan. Bagi kita yang ada di bumi akan melihat seperti ini. Maka bumi akan, ini siang, sisi lainnya menjadi malam. Kemudian bagaimana bulan yang kebetulan mengelilingi matahari? Bagi kita yang nampak di bumi akan nampak seperti ini. Penampakannya akan seperti ini dia. Pertama sabit, kemudian sabitnya semakin menebal, seiring dengan bertambahnya umur bulan. Nanti di hari ke-7 dia setengah, sabitnya menjadi setengah. Di hari berikutnya menjelang purnama di hari ke-10 dan seterusnya. Pada saat dia purnama, pada saat posisi purnama seperti ini, matahari terbenam di barat. Sekali lagi matahari terbenam di barat, bulannya terbit di timur. Maka disebut dengan malam purnama. Biasanya di hitungan 14, 15 atau 16. Tergantung pada berapa tinggi hilal pada saat pertama kali terbit di bulan itu. Jadi gampang mengingatnya. Setiap malam maka tinggi bulan akan bertambah sekitar 12 derajat. 12 derajat itu kalau kita berdiri, kita sodorkan tangan kita akan nampak dari pandangan kita ke ujung kelingking dengan ujung ibu jari itu. Kalau setinggi itu misalkan dari garis datar dengan tinggi bulan, ini setara dengan 12 derajat. Jadi gampang dihitungnya. Kalau misalkan malam kedua, misalkan Ramadan, tinggi bulan kita ukur ke arah barat, luruskan lengan kita, dia sudah lebih dari 1 kilan kita, maka itu pasti malam kemarin itu adalah benar masuk bulan baru. Tapi kalau dia kurang, dapat dipastikan berarti kemarin itu belum masuk bulan baru. Kemarin malamnya maksudnya, kemarin sorenya. Kemudian nanti akan ketemu dengan bulan kesiangan. Bulan kesiangan itu akan terjadi setelah 15 bulan Komariah. Jadi sepanjang besoknya bulan terbit agak lambat dia.
Misalkan malam ini, tadi malam 15, berarti dia penampakannya akan nampak utuh di sisi timur. Sampai seluruh langit juga utuh. Besoknya lagi, dia akan lebih cepat munculnya. Jadi misalnya baru jam 5 dia sudah muncul di timur. Demikian seterusnya. Sampai nanti pada saat menjelang bulan mati, bulan tua, bulan 28, 27 dan seterusnya, dia akan ada posisi namanya istimah. Istimah itu penampakan dari bumi, bulan, kemudian matahari berada di satu garis yang sama. Itu disebut dengan istimah. Waktu terjadinya istimah, inilah yang kemudian menentukan bagi orang yang menganut ruqyat, apakah dia masuk sore nanti masuk bulan baru atau tidak. Ada syaratnya, berapa lama dia setelah istimah kemudian matahari terbenam. Karena pada saat dia sudah istimah, misalkan istimah di jam 2, maka nanti sore pasti dapat dipastikan begitu terbenam matahari, dia sudah bisa, bulannya masih nampak, masih ketinggalan dia. Jadi matahari sudah duluan terbenam, bulannya belum. Itu yang kemudian disebut dengan bulan baru. Nampaklah hilal tinggi bulan di saat matahari mulai terbenam. Ini Bapak Ibu sekalian perhitungan cara praktis menentukan umur bulan. Menghitungnya mudah, 360 derajat dibagi dengan 29,53. Kenapa 29,53? Ini setara dengan waktu yang diperlukan oleh bulan untuk mengitari bumi dalam 1 bulan. 29,53. 0,53 inilah yang kemudian menjadi hal. Maka kadang ada bulan yang 30, ada bulan yang dihitung 29 karena 0,5 nih. Setengah dia. Sama dengan hitungan di Februari. Kenapa ada Februari yang ada tanggalnya hanya 28 dan ada yang 29? Karena secara rata-rata dalam setahun jumlah hari itu bukan murni 365, tetapi 365,25 hari. Ada plus 6 jam. Ada kelebihan 6 jam. Karena lebih dari 6 jam itulah, maka setiap 5 tahun sekali muncul tanggal 29 Februari. Jadi bagi orang yang merayakan ulang tahun, mudah-mudahan kita tidak merayakannya ulang tahun. 5 tahun sekali ya? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Gitu. Yang lain tanggal 29. Baik, kalau dibagi dia menjadi 12,2 derajat per hari relatif terhadap matahari. Jadi kalau misalkan seperti saya sebutkan tadi, kalau anggaplah tadi malam, kemarin malam itu tinggi bulan 3 derajat. Begitu nanti sore, kita akan hitung dengan kepalan tangan tadi, dengan kilan kita, dia harusnya sudah di atas. 12 derajat plus 3 derajat lagi, tipis di atas jempol kita. Tipis. Karena hanya 3 derajat, berarti sekitar berapa itu? Kalau kemarin 3 derajat, berarti menjadi 15,6 derajat. Malam berikutnya, malam ketiga, itu sudah tinggi lagi tuh, 3 kali. Tinggal hitung aja, naikkan aja. 1, 2, 3. Oh, sudah di atas. Maka ini kemudian menjadi bekal bagi orang tua kita dulu. Wah, berarti kemarin benar mama dia itu. Dia sudah 1 Ramadan. Karena bulan berikutnya, malam keduanya dia sudah lihat, oh sudah tinggi bulannya. Gitu. Jadi sebenarnya perbedaan pendapat tentang ruqyat dan hisab itu ya dari sisi sudut pandang. Ada yang harus ruqyat, harus melihat, dan ada yang boleh dengan menghitung. Yang penting sudah yakin wujudul hilal. Yang penting matahari sudah terbenam dan bulan masih di atas ufuk. Mau itu dilihat atau tidak dilihat itu soal lain. Ya sama dengan waktu fajar itu, apakah kita tunggu ayamnya berkokok baru kita nyatakan itu sudah masuk fajar atau tidak. Berpuasalah bila melihatnya dan beridul fitrilah bila melihatnya. Bila tertutup awan, sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Rawahul Bukhari Muslim. Ini yang kemudian menjadi perdebatan. Apa perdebatannya? Bagi orang yang ruqyat, maka dia kalau lagi mendung seperti kondisi sekarang di sore hari, maka dia dalam tiap bulan harusnya mencukupkan 30 terus hitungan bulannya. Padahal rata-rata hitungan bulan itu 29. Ada beberapa bulan yang kemudian 30. Tadi itu karena ada penggenap. Problem ruqyat itu.
Itu problemnya di rukyat. Untuk kalbar, informasi yang saya peroleh dari beberapa teman-teman yang sering ikut pada saat penentuan awal bulan, belum pernah terlihat. Ada khas di Pontianak, kenapa? Kita cari daerah yang kira-kira pemandangannya benar-benar tidak ada penghalang di horizon laut, sekalipun kalau kita menghadap ke laut, itu sangat susah untuk melihat hilal. Kenapa sangat susah? Walaupun tinggi bulannya 7 derajat, 5 derajat, sangat susah. Kenapa? Pada saat menjelang jam 5 sore hari, tutupan langit kita, tutupan kaki langit selalu tertutup dengan awan. Secara ilmiah, dia tertutup oleh awan itu karena daerah sekitar ekuator, khatulistiwa yang dilintasi garis khatulistiwa, itu mengalami penguapan yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang lain. Karena dia mengalami penguapan tinggi, maka uap-uap air akan ngumpul di kaki langit pada saat sore hari. Di pemandangan kita ya, itu yang kemudian menjadi kendala tidak terlihat. Kemudian ini, kalau rukyat semata berarti kan harus mengandalkan, ya harus melihat dengan mata atau dengan teropong juga boleh. Kita punya Observatorium Bosca di Bandung yang masih dibangun oleh Belanda. Observatorium ini kemudian dia bisa melihat sampai detail, mengamati dan seterusnya. Tapi tadi itu karena Indonesia adalah daerah yang mengalami 2 musim, pada saat pas musim hujan maka sangat susah untuk melihat bulannya. Itu kemudian menjadi alasan kenapa harus menggunakan hisab. Dan dengan hisab ketelitiannya sudah sampai hitungan detik. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah kita mengalami misalkan mau sholat, ada informasi gerhana bulan atau gerhana matahari, kapan bulannya mulai menutupi matahari dan seterusnya, itu dalam hitungan detik. Dia bisa prediksi sekian detik. Tapi bagi orang yang mengandalkan rukyat, maka akan memastikan akarnya hari ini mendung, walaupun gerhana matahari, kita jangan melakukan sholat gerhana. Pertanyaan, apakah dengan tidak melihat itu tidak terjadi gerhana? Itu masalahnya. Jadi sedikit kontroversinya sebenarnya adalah konsistensi. Kemudian apa yang terjadi di negara kita? Negara kita ternyata menggunakan imkan rukyat, syarat melihat hilal. Syarat melihatnya itu, mudah-mudahan ada di materi ini. Sebelum sampai ke situ saya sampaikan dulu tentang perbedaan matla. Matla itu sangat terkait dengan lintang dan bujur tempat kita berada. Jadi kalau tadi Pak Kiai Soeharto sudah menyampaikan matla lokal. Jadi bagi kita mereka, oh sudah terlihat bulannya di sini, di tempat lain belum terlihat. Saya tidak peduli apakah di tempat lain terlihat atau tidak, jelas di tempat saya sudah terlihat, maka sudah masuk bulan baru. Ini perbedaan pendapatnya juga banyak, tapi kalau tadi diarahkan kepada satu kalender global tunggal, maka imkan rukyatnya disepakati bersama, tidak lagi ikut MABIMS kemarin. MABIMS itu kalau tidak salah merubah dari 2 derajat menjadi 3 derajat. Kenapa dirubah menjadi 3 derajat? Karena berdasarkan hasil pengamatan seluruh ilmuwan di seluruh belahan dunia, belum pernah terlihat hilal kalau ketinggiannya hanya 2 derajat. Sangat dalam sekian puluh tahun, ya dihitung jari lah kemunculannya. Bisa terlihat. Dan itu sangat susah dengan menggunakan teknologi sekalipun. Maka diubahlah menjadi 3 derajat. Kemudian kenapa berubah dari berapa derajat? 6,4. Kemudian berubah, dulu kalau tidak salah 6 elongasi. Nanti jarak elongasi maksudnya itu begini Bapak Ibu sekalian. Elongasi itu terkait dengan, nanti habis ini saya jelaskan terutama dulu. Kemudian ini hilal. Yang disebut hilal itu bulan sabit pertama, tanda awal bulan. Sabit pertama Bapak Ibu sekalian. Jadi kan malam kedua juga ada bulan sabit Pak. Benar bulan sabit, tapi sabitnya sudah tinggi. Maka dia masuk hitungan bulan kedua atau bulan ketiga. Kalau keempat biasanya sabitnya sudah tebal. Apalagi menjelang ketujuh. Ketujuh itu sudah konda, orang di perairan punya konda gitu ya, hari ketujuh, 6 ke 7 lah.
Terkelungkup atau terlentang? Ini penampakan hilal berumur muda, sangat tipis, sudahlah tipis, dia redup. Dia jelas terlihatnya, lihat lengkungannya Bapak Ibu sekalian, ini lengkungannya. Lengkungan penampakan bulannya, sebenarnya ini bukan penampakan bulan ini. Ini adalah pantulan cahaya, pantulan permukaan bulan yang karena dapat cahaya matahari yang terlihat dari bumi. Kalau kondisinya seperti ini, makin dapat dipastikan bahwa mataharinya dia terbenam di sisi kiri bulan. Dia berada di sini terbenamnya. Bentuk lengkungan paling jelas termuda berumur 14 jam. 14,5 jam itu maksudnya adalah 14,5 jam itu sebelum tadi konjungsi. Kalau dalam bahasa ilmiahnya konjungsi, dia sejajar di garis bujur. 14,5 jam. Ini untuk hilal yang 21 jam. Ini 29 jam. Jadi 29 jam itu ya dari kemarin konjungsinya, lewat sehari. Ini untuk yang 21 jam, hampir sehari. Ini teknik penentuannya. Mari kita lihat sama-sama Bapak Ibu sekalian. Kalau anggaplah kita berdiri di sisi sebelah kiri ini, kiri bidang ini, maka begitu melihat ke matahari di sisi barat, kita menghadap ke barat, pada saat mataharinya sudah terbenam, ini bulannya masih di atas, sudut antara jarak terbenamnya matahari ke jarak penampakan hilal, ini yang disebut dengan sudut tinggi bulan. Yang tadi saya sebut dengan hitungan kilan atau pakai ini. Pakai kepalan tangan Bapak Ibu sekalian itu setinggi 2 derajat. Jadi kalau kita cantumkan ke arah barat, lihat arah tinggi hilal, kalau dia batas bawah horizon, batas atas adalah tinggi bulan, maka ini tinggi bulannya sekitar 2 derajat. Kemudian tadi ada jarak elongasi. Kalau kita menghadap ke barat, kemudian mataharinya terbenam di garis ini. Satu lagi, begitu kita tunggu bulan yang terbenam, dia terbenam di sini. Tadi saya sebutkan asimut lokalnya. Asimut lokalnya dia, misalkan di sini 272, di sininya 200. Ini mataharinya di sisi kanan bulan ya. 200, anggaplah ini 272, berarti ini anggaplah 271 misalnya. Jaraknya 1 derajat. Tapi kalau jarak 1 derajat, tidak mungkin tingginya seperti ini. Kalau 1 derajat ya, jarak elongasi, jarak terbenamnya, selisih antara lintang terbenamnya, sudut terbenamnya matahari dan sudut terbenamnya bulan. Kalau dia 1 derajat, itu dapat dipastikan bahwa tidak terlihat, sangat tipis. Karena cahaya matahari sangat terang di sore hari, sehingga orang bisa melihat bulan yang jelas Bapak Ibu sekalian kalau mataharinya sudah jauh terbenam ke bawah, sudah tidak ada lagi pengaruh pancaran sinar matahari di ufuk barat, kemudian bulannya mendekati garis batas horizon. Tapi kalau dia masih sangat dekat waktunya, anggaplah 3 menit, 4 menit, apalagi hitungan detik, itu sangat susah melihat bulannya. Kenapa? Kondisinya sangat terang di kaki langit bagian barat, sehingga bulan sabitnya tidak bisa kita lihat. Ini kondisi yang lain. Ini yang saya sebut tadi dengan jarak elongasi Bapak Ibu sekalian. Bulannya mataharinya terbenam di sini, di sisi kiri, di sisi kanan. Bulannya terbenam di sisi kiri tempat matahari terbenam. Jaraknya 4 derajat 18 menit. Dengan jarak ini menunjukkan tadi yang Rema Bim mensyaratkan 6,4 derajat. Jadi kalau dia lebih dekat, kurang dari 6,4 derajat, maka bulannya tidak akan terlihat. Ya, tinggal kita lihat aja nanti. Tinggal lihat pada saat kejadian. Kayak gini Bapak Ibu sekalian. Ini ketinggian hilal 7,21. Ini selisihnya sudah tampakkan 293 derajat pada saat 17.28 waktu Indonesia Barat. Ini 291, berarti selisihnya hanya 2 derajat. 2 derajat juga kalau syarat mabim berarti hilalnya tidak terlihat. Padahal boleh jadi bulannya sudah nampak, tetapi bulan sabitnya sudah nampak tetapi tidak terlihat karena keterbatasan mata manusia ataupun alat yang digunakan. Ini kriteria hisab
ada wujudul hilal. Bagi yang ini dianut Muhammadiyah, apakah itu 0,5 derajat, 0,2 dan seterusnya, tidak masalah. Selama mataharinya terbenam lebih awal dibandingkan terbenamnya bulan, maka itu dianggap sudah bulan baru. Apakah dapat terlihat atau tidak? Tidak masalah. Ya sama tadi, meyakini apakah ini jam 12 itu benar pergantian bulan tidak? Apakah fajar itu dia tanda yang ayam berkokok atau lihat jam? Nah, itu tidak dipeduli lagi. Yang jelas bahwa mataharinya terbenam mendahului terbenamnya bulan. Kemudian kriteria mabim tadi, ini syarat yang lama 2 derajat, ini yang kemudian diubah menjadi 2 derajat, 3 derajat. Jarak dari matahari pada saat dia terbenam yang lama itu 3 derajat, diubah menjadi 6,4 derajat. Karena tadi imkan, syarat bulan bisa terlihat menurut mereka adalah 6,4 derajat dan 2. Ini dia menggunakan kata dan, Bapak Ibu sekalian. Kata dan artinya apa? Kalau salah satu dari syarat ini tidak terpenuhi, maka dianggap, sekali lagi, dianggap bulan tidak terlihat. Umur bulan saat maghrib lebih dari 8 jam. Jadi anggaplah maghribnya jam 6 sore, maka paling tidak konjungsi bulan dan matahari itu lebih dari 8 jam, 14 jam langsung jam 6, berarti dia kalau ke jam 12 tadi itu baru 6 jam. Berarti dia harus pagi, lebih dari pagi nih. 6 jam, berarti jam 10. Jadi paling lambat jam 10. Kalau dia lebih dari jam 10 pagi, maka dianggap tidak akan terlihat. Dia pakai dan 2 derajat, 3 derajat jarak elongasinya, dan umur bulannya lebih dari 8 jam. Kalau kriteria astronomi, dia menggunakan grafik, Bapak Ibu sekalian. Jadi ininya berubah nih, tergantung pada jarak elongasi tadi. Semakin jauh dia dari matahari, maka semakin jauh bulannya terbenam dari tempat terbenamnya matahari, maka potensi terlihatnya bulan sabit atau hilal itu lebih besar. Ada grafiknya. Dia buat grafiknya sedemikian rupa. Baik. Ini beberapa kasus gerak harian matahari di ekuator sepanjang tahun. Tadi saya sebutkan 23 dia di Maret itu dia bergeser ke arah utara. Jadi besoknya akan semakin ke utara sampai tanggal 22 Juni. Dari 22 Juni dia kemudian bergeser seakan-akan ya, bergeser. Ini disebut dengan posisi semu matahari. Bergeser lagi ke ekuator. 23 September ada lagi acara di ekuator di Tugu Khatulistiwa, acara kulminasi. Sampai tanggal 22 Desember. Baik, itu aja barangkali soal matlak. Jadi matlak saya komentari seperti ini. Matlak global. Kalau ingin menyepakati matlak tinggi bulan itu lebih dari disepakati, kalau salah matlak global itu dibuat 5 derajat dan 8,4 jarak elongasinya 8,4 derajat. Jarak terbenamnya matahari dan bulan itu 8,4 derajat. Maka ini akan menjadi alasan tidak akan pernah lagi terjadi perbedaan waktu dalam menentukan satu awal bulan. Satu Ramadan kah, satu Syawal kah, dan seterusnya. Dan ini kemudian sebenarnya dengan matlak, baik matlak global maupun matlak lokal di Indonesia, sudah terhitung dengan rinci berapa tinggi bulan setiap awal bulan Qamariyah. Cuma masalahnya adalah tadi itu, tidak ingin menggunakan hisab, karena dianggap hisab di zaman Nabi nggak ada. Yang ada adalah ruqyat. Nah, perselisihannya cuma di situ sebenarnya. Kemudian adalah tokoh-tokoh ilmuwan yang kemudian mengambil imkan ruqyat, syarat bulan terlihat. Kemudian menjadi kontroversi. Itu barangkali pengantar kita untuk diskusi selanjutnya.